Pelajar Pancasila. Yang benar nadanya. Itu juga. Pelajar Pancasila. Teman-teman untuk tepuk tangan ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulangi tapi semuanya ikutin kita ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis. Sekali lagi. Tapi suaranya lebih kenceng ya. Oke? Kenceng situ. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, semangat. Kasih aplaus yang kencang buat keduanya. Ayo. Nah, ada yang bilang apresiasi. Nanti siapa pernah ikut FLS Boy ada? Belum pernah? Ya. Satu lagi ya, sambil menunggu karena ini masih berproses, mempersiapkan ya. Satu lagu lagi, profil pelajar Pancasila. Siapa? Yang bisa? Siapa? Siapa yang bisa? Aca, mana Aca? Oh Aca. Oh Aca kan udah. Bisa ya? Pelajar Pancasila. Siapa lagi? Satu lagi. Ya. Semangat ya. Ya, silakan. Dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasama dan atensinya ya dalam kegiatan Project 3 dengan tema kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini SMA 81 menghadirkan seorang sosok entrepreneur sukses ya, yang beliau ini sebagai founder juga dan sebagai desainer juga, yang mengangkat tema salah satunya adalah tema batik Jakarta ya, dan beliau juga di bidang bagian salah satu divisi perusahaannya itu juga bergerak di sosiopreneur. Jadi pada kesempatan emas ini kita akan menyerap semua ilmu yang nanti akan beliau sharing di sini ya, dibantu dengan manajer umumnya dan dengan asisten desainernya juga. Saya harap kerjasamanya dari anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, untuk mendengarkan dengan baik, kalian pahami dengan baik ya bagaimana nanti narasumber kita bercerita dari awal sampai akhir bagaimana beliau membangun perusahaannya, dan saya harap kalian benar-benar bisa serius mendengarkan sharing dari beliau nanti.
Oke, kepada waktu dan tempatnya kita persilakan Ibu Lili Mariasari selaku founder dan desainer PT Langgeng Makmur Wijaya untuk memberikan sharing kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat atau sudah capek, ngantuk? Oke. Terima kasih ya waktunya teman-teman semua. Salam kenal, saya Lili dan tim saya di sini ada Pak Dimas, ada Tiara. Kami dari PT Langgeng Makmur Wijaya yang memiliki beberapa unit bisnis. Mungkin teman-teman nanti juga akan bisa sharing dengan teman-teman kami dengan tim kami di sini apa yang ingin teman-teman ketahui tentang kewirausahaan. Berarti ini kelas 10 ya, kelas 10 semua ya. Jadi udah mengenal tentang dunia wirausaha ya, sudah mengenal ya. Dan rata-rata punya cita-cita ya, punya cita-cita. Saya memulai atau kami memulai usaha dari rumah, di mana saat itu belum ada kecanggihan teknologi yang seperti sekarang sangat pesat seperti sosmed dan lain-lain. Jadi dulu kami membuat usaha kecil-kecilan dari rumah dengan modal seadanya, tapi kami memiliki suatu tekad dan suatu impian bahwa usaha kami akan menjadi besar. Jadi itu penting ya dalam kita memiliki memiliki niat untuk berusaha, kita sudah memiliki impian. Jadi waktu itu saya berusaha di rumah dengan memulai membuat satu desain batik. Atau di sini ada yang sudah kenal dengan batik Jakarta? Ada yang kenal? Ada hadiahnya loh yang bisa menjawab. Ada yang kenal batik Jakarta atau batik Betawi? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin yang di depan? Berarti kan motifnya beda-beda nggak sih? Motifnya beda-beda. Ada yang menjawab temannya batik dengan motif ondel-ondel. Ada lagi yang tahu batik Betawi? Batik yang asalnya dari Betawi. Oke, jadi sekalian saja kita kasih tahu ya. Jadi kami kasih tahu, batik Betawi adalah batik dari kota Jakarta di mana dibuat dengan motif seni budaya kota Jakarta. Jadi adik-adik kan tinggal di kota Jakarta, harus paham bahwa kota Jakarta itu memiliki batik. Nah, batiknya bisa kalian lihat di depan. Motifnya macam-macam, tidak hanya ondel-ondel saja. Jadi kota Jakarta sendiri memiliki seni budaya yang ragam dan warna yang ragam yang bisa dilihat di depan. Ini hasilnya. Nah, waktu itu saya hanya membuat beberapa kain batik dan saya memulai usaha dari rumah. Saat itu saya masih bekerja di perusahaan asing, di mana saya waktunya terbagi antara bekerja dan berusaha. Waktu sedang berusaha, tiba-tiba saya mendapat undangan dari Pak Wali Kota Jakarta Timur untuk mempresentasikan apa yang kita buat. Jadi di program kewirausahaan kan ada apa sih yang mau kita buat ya? Apa dan bagaimana? Dengan Deva dari kelas 10. Kalau cita-cita saya sebenarnya berbeda banget sama hobi saya. Jadi itu cita-cita saya itu menjadi CEO di suatu perusahaan tentang pokoknya berkaitan dengan internet. Ya, digital. Nama saya Rania Kartensiadina Putri dari Sekolah 4.
Sebenarnya cita-cita saya itu jadi dokter. Namun saya sebenarnya juga tertarik sama bidang desain, dan sebenarnya pilihan kedua saya kalau nggak berhasil jadi dokter itu ke jurusan DKV. Nama saya Gabriel dari kelas 23. Sebenarnya cita-cita saya itu juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni, tapi saya sebenarnya tuh agak takut gak menjamin gitu loh. Jadi saya lebih mau memilih ke arah pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi teman-teman di depan sini sudah memiliki cita-cita masing-masing yang pastinya akan dicapai dengan fokus dan tekun dalam belajar. Tidak tertutup kemungkinan apabila Jevon nanti suatu saat menjadi CEO dalam satu perusahaan, tapi memiliki hobi, di mana hobinya bisa menjadi side income kamu, bahkan hobi tersebut menjadi pendukung usaha kamu. Jadi seperti itu. Sama juga kalau mau jadi dokter, jangan katakan kalau gagal, jangan, pasti bisa menjadi dokter. Tapi dokter bukan dokter yang hanya melayani lulus masyarakat. Dokternya kadang-kadang kita punya hobi, misalnya hobi memasak. Jadi bisa dikombinasikan antara usaha kamu atau profesi kamu dengan hobi kamu. Begitu juga tadi mau jadi ahli hukum ya. Ahli hukum juga kita semua pada dasarnya memiliki jiwa kewirausahaan yang berawal dari hobi. Tinggal pengembangannya lagi kemana. Dengan teman-teman sudah berani menyampaikan seperti ini, artinya teman-teman sudah tahu masa kedepannya mau jadi apa. Untuk teman-teman kita yang di depan boleh dikasihkan hadiah Pak Dimas. Tepuk tangan ya. Yang lain semangat semua ya. Semangat ya. Oke, ini ada hadiah dari RW. Terima kasih ya. Terima kasih. Foto dulu sama Pak Dimasnya. Ya, silakan. Terima kasih semua, sekali lagi terima kasih. Oh iya, sambil kita melanjutkan tadi ceritanya, rumahan tidak usah berkecil hati, dan bukan tidak mungkin bahwa kita bisa menjadi seseorang atau sesuatu atau membesarkan usaha kita menjadi dikenal di dunia nasional ataupun internasional. Dari tahun 2015 kita hanya usaha rumahan. Dari tahun 2015 kita dari usaha rumahan bisa berangkat ke New York untuk melakukan fashion show. 2016 kita berada di Singapura, itu juga sama undangan dari kedutaan besar melakukan fashion show. Kemudian pada tahun yang sama kita ke Amsterdam, itu juga lagi-lagi diundang oleh kedutaan untuk melakukan fashion show. Berikutnya 2017 ke London, 2017 lagi kita ke New York, Turki di 2017, sampai akhirnya kita ada di Rusia. Jadi segitunya kalau produk kita ada manfaatnya dan produk kita memiliki keunikan, pasti akan dicari. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah mengelola bisnisnya dari hobi yang ada atau yang diminati. Wabarakatuh. Teman-teman semua, saya kurang lebih hampir seumuran ya, kelihatannya ya kan. Saya singkat aja, saya cuma mau memberikan arahan ke kalian bahwa kewirausahaan itu benar tadi kata atasan saya bilang, itu dari hobi bisa juga dari passion kita juga bisa, tapi jangan setengah-setengah gitu. Harus benar-benar difokus. Oh, kita harus fokus nih. Karena di dunia wirausaha itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu jalan Allah ngasih rezeki ke kamu itu jalannya kayak gimana. Gitu. Jadi kalau tadi ada teman-teman kita bilang, tapi aku takut gagal Pak, makanya aku jadi ke hukum. Salah. Itu salah banget. Kenapa? Karena
Kita belum mencoba tapi udah takut gagal. Kita harus coba dulu. Namanya kewirausahaan. Wirausahanya apa sih? Usaha itu udah patahnya tuh ya kalimat usaha. Jadi kita harus berusaha dengan passion kita, hobi kita, terserah, bebas, mau apa aja. Oh Pak, saya mau sumber daya jangkrik, boleh. Pak, saya mau sumber daya bebek, boleh. Semua diperbolehkan. Selama kita fokus. Satu, fokus. Kedua, jangan lupa. Sekarang ini kan lagi zamannya digital ya kan, sosmed ya kan. Kalau zaman dulu mungkin ibu saya, atasan saya udah kayak sales door to door gitu, ngajuin, oh iya diperbolehkan, oh ngajuin, oh ditolak gitu kan. Tapi dia tetap berusaha, yang pada akhirnya beliau bisa mengharumkan nama Jakarta, batik Jakarta ke luar negeri. Coffee and Eatery. Mungkin kalian banyak ya tahu kopi ya kan? Dan sekarang udah merambah banyak kopi ya kan? Nah berarti bagaimana kita cara strateginya untuk membuat kopi lebih baik, lebih murah, dan digemari oleh semua orang. Nah itu harus fokus juga. Selanjutnya kita ada Discover Ideas. Discover Ideas tadi udah dikasih tahu ya sama atasan saya. Kita difabel semua kita bina gitu, dan akhirnya mereka bisa menghasilkan sesuatu. Tahu nggak? Sekarang saya tanya lagi, kenapa sih kok difabel Bapak mau sih? Gitu. Bapak kok mau sih memperkerjakan difabel? Ada yang tahu nggak alasannya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau tahu saya kasih hadiah lagi. Oke, di sini kalau kita bilang kasih hadiah langsung nunjuk tangan ya. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Salzain dari kelas 10. Panggilannya siapa? Sahal. Sahal. Oh, Sahal. Ini ada pajaknya ada di sini nggak? Beda sekolah. Oh beda. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa sih kok kita membina para disabilitas ya? Nah, jawabannya apa? Karena banyak orang yang disabilitas, yang nggak punya pekerjaan dan putus asa dan stres. Jadi ya mungkin dari perusahaan ini akan merekrut orang-orang yang disabilitas dan dibina untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tepuk tangan buat Sahal. Tepuk tangan buat Sahal. Terima kasih Sahal, nanti hadiahnya saya kasih ya. Oke. Selesai. Saya selesaiin dulu. Oke, terima kasih Sahal. Jawabannya benar. Jawabannya 100% benar. Karena banyak teman-teman kita yang kekurangan itu susah mendapatkan pekerjaan. Tapi setelah kita bina, benar nggak? Benar nggak? Jawabannya tadi saya udah bilang quality. Sebelum kalian mau memasarkan barang itu, kalian cobain dulu ke teman kalian, kalian cobain dulu ke saudara kalian. Tapi jangan cobain ke orang tua kalian, karena kalau dia bilang, oh bagus nak, bagus. Kita harus cobain ke teman kita, karena teman kita itu adalah pasar yang paling dekat. Kita kasih punya kita nih, nanti ditanya, gimana hasil saya bagus gak? Pasti akan teman kamu akan mengkritik. Jadi jangan takut dikritik, karena kritik itu bisa membangun. Kalau nanti kamu tidak mau dikritik, tidak bisa membangun, jadi kamu standarisasinya segitu aja. Oh udah bagus nih. Dan satu lagi, jangan pernah puas sama hasil yang kalian kerjakan.
Sekarang bagus, besok bikin lebih bagus lagi. Besok lebih bagus lagi, besoknya lagi bikin yang spektakuler, besoknya lagi bikin lagi yang luar biasa. Sampai pada titik akhirnya kalian bisa dinilai oleh negara lain. Itu pengalaman saya yang mudah-mudahan teman-teman punya pandangan jauh tentang kewirausahaan. Jadi teman-teman jangan takut ya. Kalau di sini di cita-cita mau jadi pilot, ngotonya nggak jadi pilot, buka usaha. Benar? Cita-cita pengen jadi dokter, nggak jadi dokter. Kita buka usaha yang banyak marketnya. Jadi kalian mesti sebelum buka usaha tuh cari yang unik, marketnya udah ada. Yang ketiga, jangan lupa quality controlnya. Oke. Nah, ini visi misi dari kita. Visinya kita nih sebelum punya perusahaan ini kita punya visi. Visinya kita itu menjadi suatu perusahaan yang dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang untuk lebih berkembang dengan cara berkolaborasi bersama melalui kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang sehingga dapat menggerakkan perekonomian untuk kesejahteraan bersama. Nyambung nggak tadi sama yang saya omongin? Nyambung nggak sama orang-orang rusun Tambora? Nyambung nggak sama orang-orang yang difabel? Nah, tujuan visi dari PT kita itu dulu. Jadi biar semuanya yang nggak punya perekonomian yang kurang itu bisa punya penghasilan yang baik. Gitu. Tujuannya itu dulu. Dan misinya kita adalah alhamdulillah sekarang kita tuh dipercaya bekerja sama pemerintah, kedinasan, swasta juga ada. Terus pelatihan peningkatan mutu UKM baik soft skill maupun hard skill serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Maksudnya apa sih? Memberdayakan masyarakat atau komunitas. Yang tadi itu balik lagi. Kita ini bekerja kalau bisa punya link, mencari di link-linknya itu harus benar, harus tepat, gitu ya teman-teman. Membuka kesempatan bagi pelaku usaha melakukan kolaborasi, kerjasama berbagai bidang kegiatan. Yang tadi saya sudah jelasin juga. Mudah-mudahan. Yang pasti teman-teman semua harus punya impian. Pertama itu ya, impian, jangan lupa sering-sering punya mimpi. Mimpi itu malah membuat kita menjadi lebih baik. Apa yang kita impikan semoga berhasil. Sekian, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan saya. Saya mewakilkan dari PT Langgeng Makmur Wijaya, salah satu kewirausahaan yang mungkin bisa berbagi dan bisa membuka visi dari kalian setelah dari sekolah. Mau setelah sekolah boleh, mau kuliah sambil usaha boleh. Jadi kejarlah impian kalian, mudah-mudahan bisa menjadi usaha yang menghasil. Oke, terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuat teman-teman membuka apa yang kalian cita-citakan dan impikan untuk menjadi kewirausahaan. Oke, saya Dimas Erlangga, ada Kak siapa? Ini kenalin dulu. Ini kalau LMW tadi kan ada tuh ya, Fashion Show di A, B, C, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Trend. Kan ada baju-bajunya ya, dressnya. Nih kenalin, ini Kak Tiara, dia desainernya. Oke. Yang lain lagi nanti di situ ada banyak. Kalian main aja ke Balai Pustaka Barat nomor 337. Kalian akan melihat, belajar, bertanya dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, ya dengan Kak Tiara ya.
Semuanya menyimak kan ya? Alhamdulillah. Oke, nanti akan diberikan ya, ada tim project ya anak-anak sekalian, tim project 3, koordinator utamanya Pak Restu ya, lalu ada Bu Kiki selaku sekretaris, nanti ada Bu Miss Eno ya, Miss Eno, lalu ada Pak Lutfi ya, berikutnya ada Pak Nagib, ada Pak Saiful ya, Pak Nagib, keren nih. Terus ada Bu Christine. Nah semuanya kewirausahaan semua tuh, Pak Lutfi PKW-nya luar biasa ya, Bu Christine ekonomi. Nah ini tim project kita. Kalian ada 13 kegiatan ya, ini masuk ke kegiatan pertama itu ya. Kegiatan pertama ada 4 kali pertemuan. Oke, mohon disimak berikutnya ya. Kalian akan diberikan kegiatan yaitu jurnal, mengisi tugasnya yang nanti akan di-share LKS ya, materinya.